Kita harus bekerja sama, Guru. Iya. Seperti yang dikisahkan pada episode sebelumnya, bahwa Suliwa terkena 2 ajian rengkah gunung sekaligus. Durgandini dan Sudawirat pun merasa bangga dan sangat puas sekali, sebab dengan 2 kali lipat rengkah gunung andalannya Suliwa pasti segera mampus. Setelah berada di balai pengobatan Malwapati Angling Dharma dan semua orang yang ada di sana pun tidak tahu harus bagaimana lagi cara menyembuhkan Suliwa sebab luka yang dideritanya sungguh parah sekali. Tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya? Liwa, maafkan aku. Aku tidak mampu menolongmu. Bertahanlah, Liwa. Hingga sampai menjelang tengah malam tiba, mereka pun hanya menunggu Suliwa di sana tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan ketika semua tertidur lelap, Raga Sukma Suliwa kemudian keluar lalu membangunkan Bongoh dan menyuruh untuk mempersiapkan ramuan obat untuknya. Bongoh, ambil bubung bambu yang tutupnya kuning. Iya. Tuangkan isinya pada bambu dan seduh dengan air. Ini, Tuan. Ya. Lalu oleskan pada bagian kulit-kulitku yang retak dan gosong. Apa yang kamu lakukan? Gusti Prabu, mengobati. Jangan ngawur kamu. Hamba pernah melihat Tuan Suliwa mengobati Tuan Aditya yang kena pukulan rengkah gunung memakai obat ini. Awas, kalau sampai salah obat, bisa semakin parah. Mudah-mudahan tidak, Gusti Prabu. Sementara di kediaman Durgandini yang sedang makan chicken nugget bersama kedua muridnya, sambil membicarakan tentang Suliwa yang mereka kira bahwa Suliwa pasti sudah mati. Sebab dengan 2 pukulan dahsyat aji rengkah gunung sekaligus pendekar mana yang akan mampu bertahan. Namun dugaan itu salah besar, karena si tabib sakti titisan Batara Surya itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Sehingga sampai detik ini Suliwa masih sanggup bertahan meski hampir seluruh organ dalamnya retak serta urat sarafnya hancur, dan hal tersebut tidak mereka ketahui. Setelah menganggap Suliwa telah mampus, Sudawirat lantas berpikir dan merancang rencana bahwa target selanjutnya yang akan dihabisi adalah Angling Dharma dan juga Batik Madrim. Dengan 1 pukulanku saja, Mahasura dan putrinya bisa aku bunuh. Apalagi dengan 2 pukulan rengkah gunung kita sekaligus. Yang ada, tulang belulang dan jeroannya pasti hancur. 1 musuh Biyung Saroya sudah tewas. Tinggal Angling Dharma. Ya kan, Bi? Loh, Bibi tidak gembira atas kemenanganku? Bagaimana aku harus gembira? Kalau sebentar lagi pun, kamu akan membunuh kakak kandungku. Hah? Jangan ungkit masalah itu lagi, Bi. Apa Bibi lebih gembira kalau Wirat tewas oleh pria mitra? Iya. Di sisi lain pria mitra bersama Padmasari yang kala itu telah berada di Malwapati, kini mulai menepati janjinya kepada Prabu Angling Dharma. Terlihat mereka berdua sedang meracik ramuan penawar racun bersama rakyat di sana, untuk membersihkan sumur-sumur dan semua sumber mata air yang telah diracuni Durgandini dan Sudawirat. Di sana juga, tuangkan ke sumur ya. Tuangkan semuanya ke dalam sumur ini. Jangan sampai ada yang tercecer, ya. Sekarang, diamkan dulu sumur ini sampai 2 atau 3 hari. Baru boleh kalian gunakan lagi. Tapi sebelumnya, tolong cobakan kepada binatang peliharaan kalian. Seperti ayam atau kambing. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka pun kembali ke tempat lokasi pengobatan Suliwa untuk melihat kondisi perkembangannya terkini. Di sana ternyata Suliwa sudah bisa diajak bicara, lantas pria mitra pun langsung menjelaskan kesalahpahamannya. Bahwa Durgandini telah membantai Kiparon Wajah beserta murid padepokan Gunung Kencana dan mencuri kitab ilmu racunnya. Maka dari itu biang kerok yang meracuni semua sumber mata air Malwapati adalah Durgandini bersama murid sesatnya si Sudawirat. Liwa, kami baru saja datang dari desa-desa yang sumurnya diracuni oleh Durgandini dan Sudawirat. Padmasari mampu membuat obat penangkal racun itu. Maafkan, aku telah mencurigai kalian. Liwa, aku ingin bekerja sama denganmu untuk menumpas Durgandini dan Sudawirat. Sementara cerita beralih ke Padepokan Sugaluh, malam itu terlihat Dewi Sintawati sedang melakukan tapa brata meminta petunjuk kepada sang dewa bahwa ia ingin memberantas kejahatan Durgandini yang merajalela. Tapa brata Dewi Sintawati ternyata sudah cukup lama sekali dilakukannya, demi mendapatkan ilmu sakti yang mampu menandingi rengkah gunung. Dewi Sintawati pun sudah bertekad dan berniat hanya akan berhenti dalam semedinya, setelah ia mendapatkan ilmu sakti dari sang dewa.
Dan pada akhirnya, usaha yang dilakukan Dewi Sintawati pun membuahkan hasil dengan apa yang diinginkannya. Dua sosok utusan Resi Subali menjemput Raga Sukma Dewi Sintawati dan diajak menuju ke Kahyangan guna dihadapkan kepada Eyang Resi. Sesampainya di Kahyangan, Dewi Sintawati pun diberikan peringatan bahwa memiliki ketinggian ilmu pamungkas sangat berat sekali tantangannya, di mana ia harus bisa menjaga jiwa amarahnya agar tidak terbelenggu pada angkara murka, dan jika mengingkari maka harus siap dengan resiko yang akan diterima. Sebab Resi Subali di saat itu mengatakan tidak akan memberikan ilmu tersebut jika sampai disalahgunakan. Dewi Sintawati pun tetap bersikeras untuk mendapatkan ilmu yang dapat menandingi rengkah Gunung Durgandini, apapun tantangan ia siap menerimanya. Bahkan ia pun berkata memilih mati, kalau keinginannya tidak terpenuhi dan juga bersumpah akan menjadi pertapa jika Durgandini si pembunuh suami dan anaknya itu berhasil dihancurkannya. Hingga akhirnya Dewi Sintawati pun akan segera diberikan sebuah ajian yang mampu menandingi ajian rengkah gunung tersebut yang bernama Aji Pancasona Kesaktian Dewa yang tak tertandingi dan sudah terkenal seantero jagat. Hamba akan menjadi pertapa kalau pembunuh suami dan putri hamba berhasil hamba hancurkan, Paduka. Sang Maha Agung mendengarkan kata-katamu sebagai sumpah. Kalau kamu mengingkarinya, akan terjadi bala yang menimpa dirimu sendiri. Barangkali dengan penderitaan yang sangat pahit. Paduka, hamba siap menerima kutu palsu yang benar dari yang Paduka ucapkan. Sekarang bersiaplah menerima ajianku yang bernama Pancasona. Setelah berhasil mendapatkan ilmu yang sangat langka tersebut, Dewi Sintawati pun langsung didatangi Eyang Suryapati. Lantas ia pun kembali mengingatkan pesan yang diberikan Resi Subali agar Nyai Sintawati mempergunakan ajian tersebut sebagaimana mestinya. Karena Aji Pancasona bisa sangat membahayakan jika dimiliki oleh manusia yang berhati rahwana. Setelah apa yang diinginkannya terpenuhi, akhirnya Dewi Sintawati pun mengakhiri semedinya dan dalam benaknya ia berjanji akan mencari Durgandini untuk menghentikan tindak kejahatan yang terus dilakukan oleh si iblis betina tersebut. Saya telah bersumpah, Romo. Durgandini. Dan di keesokan harinya, Dewi Sintawati pun mulai melakukan perjalanannya untuk memburu keberadaan Durgandini. Seiring berjalannya waktu ia melaju dengan kudanya itu, di pertengahan hutan Dewi Sintawati pun bertemu dengan Sudamani yang sedang mengasuh Pawana Putra Priamitra yang dibawa lari olehnya saat Durgandini mengacau di Gunung Kencana tempo lalu. Dewi Sintawati di saat itu yang menganggap bahwa sosok orang tua di hadapannya adalah teman Durgandini, Sudamani pun langsung ditodong pertanyaan dan senjata supaya menunjukkan keberadaan kawan sesatnya tersebut. Kakek, masih ingat aku? Kamu teman Durgandini bukan? Dia bunuh suamiku. Di mana dia sekarang? Katakan, di mana Durgandini? Setelah tidak ada jawaban sama sekali dari Sudamani, Dewi Sintawati kemudian bergegas pergi meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya kembali. Sudamani di saat itu pun sangat ketakutan sekali, melihat sosok istri Mahasura dengan sorot mata yang sangat tajam tersebut. Sejatinya Sudamani memang sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Durgandini, semenjak nenek sesat itu telah pindah dari rawa bangkai ke tempat lain. Sudamani juga sangat kesal sekali dengan Durgandini, sebab kini akhirnya ia juga harus menerima getahnya juga padahal tidak melakukan apapun. Gara-gara perempuan itu, aku jadi terbawa-bawa. Kakek, perempuan itu temannya kakek. Iya, tapi tidak juga. Dia itu orang jahat. Kerjaannya membunuh orang. Ya, kakek takut juga sama dia. Maka, pura-puranya, kakek jadi kawan dia. Dewi Sintawati yang bergegas pergi itu, ternyata langsung menuju tempat persembunyian Durgandini di rawa bangkai. Akan tetapi di tempat tersebut telah kosong dan terlihat terbengkalai tidak dihuni lagi. Dengan sangat geram mengingat kelakuan si iblis betina tersebut, Nyai Dewi yang emosi itu pun akhirnya membakar rumahnya. Dan di malam itu, ketika berada di pertengahan hutan Dewi Sintawati pun didatangi sosok mendiang Pangeran Suryapati dan kembali mengingatkannya. Dengan memiliki ajian yang sangat dahsyat tersebut,
Apa yang harus dijalankannya adalah semata-mata untuk memberantas angkara murka Durgandini tanpa didasari rasa dendam sedikit pun. Setelah memberi nasihat kepada menantunya itu, Eyang Suryapati pun memberitahukan letak keberadaan Durgandini yang saat ini ternyata masih di sekitaran kawasan hutan Malwapati. Niatmu menjadi tangan dewa untuk menghancurkan kejahatan tidak boleh dikotori oleh kemarahan yang ditunggangi rasa dendam. Mudah-mudahan saya bisa, Romo. Tapi sampai sekarang, saya belum menjumpai iblis tua itu. Dia masih di sekitar kawasan Malwapati. Dan tibalah di keesokan harinya, tak disangka akhirnya Dewi Sintawati pun bertemu juga dengan Durgandini. Dan disinilah pertarungan hebat Nyai Dewi akan terjadi. Kemudian keadaan pun semakin memanas ketika Durgandini langsung meremehkan Dewi Sintawati di hadapannya. Bahwa kedatangannya hanya ingin mengantarkan nyawa saja sehingga Durgandini menganggap bahwa Sintawati ingin menyusul suami dan anaknya ke akhirat. Dengan penuh kesombongannya, Durgandini juga mengatakan kepada Sintawati bahwa Suliwa baru saja tewas oleh ajian rengkah gunung andalannya. Rupanya kamu juga mau mengantar nyawa kepadaku. Hah? Tinggal kamu dan Angling Dharma yang memiliki ilmu dasendria yang harus kusingkirkan. Suliwa sudah habis dimakan cacing tanah. Ayo bersiap, ayo. Anak mau kencur, kalian tidak usah ikut campur. Ini bagianku, untuk busuk. Pada akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Dewi Sintawati yang sedang dihinggapi rasa kesal mendengar perkataan si nenek sesat itu pun langsung menyerang Durgandini dan adu jurus kesaktian tak dapat terelakkan lagi. Kutu hantu, jangan ikut campur. Aku ingin melengkapi seluruh kematian keluarga Suryapati dengan tanganku sendiri. Dalam pertempuran yang sangat sengit tersebut, akhirnya Durgandini pun merapal ajian andalannya dan langsung menghantam Nyai Dewi dengan pukulan rengkah gunung. Melihat tubuh Dewi Sintawati yang langsung sekarat dan tergeletak mati tidak berdaya menerima rengkah gunungnya, Durgandini langsung bahagia dan tertawa riang atas kemenangannya. Dia datang ke sini hanya mau mengantar nyawanya sendiri kepadaku. Aku tidak susah-susah lagi. Akan tetapi kebahagiaan itu ternyata hanya sesaat, ketika hembusan semilir angin meniup tubuh Dewi Sintawati di saat itulah Aji Pancasonanya bereaksi. Dan betapa kagetnya Durgandini yang tatkala ia sudah tertawar yang bahagia dan kini melihat tubuh Dewi Sintawati kembali hidup dan utuh tanpa luka sedikit pun. Durgandini beserta muridnya langsung terperangah ketika jasad yang telah mampus kembali bangkit. Setelah Dewi Sintawati menggunakan Aji Pancasonanya, di saat itulah pertarungan kembali berlanjut dan semakin seru. Pada akhirnya di saat itu Durgandini harus terkena pukulan dan tendangan halilintar yang bertubi-tubi dari Nyai Sintawati. Hingga tubuh si nenek pea tersebut terbanting ke sana kemari dan langsung mengalami luka dalam yang cukup serius. Durgandini yang sudah tidak berdaya tersebut segera mencari celah untuk kabur dari sana karena jelas-jelas sudah tidak mampu lagi menghadapi Sintawati yang awalnya ia remehkan tersebut. Melihat gurunya yang dibuat babak belur seperti itu Sudawirat pun tidak tinggal diam, ia langsung merapal aji rengkah gunung andalannya dan menghantamkannya kembali ke tubuh Dewi Sintawati. Hingga akhirnya tubuh Dewi Sintawati kembali terkapar akibat hantaman rengkah gunung Sudawirat. Sebelum manusia sakti pemilik Aji Pancasona itu bangkit lagi ketika tertiup angin, Lokahita pun mengajak Sudawirat untuk segera kabur dari gelanggang pertarungan tersebut menyusul Durgandini yang sudah lari terlebih dulu. Kita kehilangan jejak guru, Wira. Iya, Bi. Bagaimana?